Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwan fi din, a'azakumullah. Wa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian kita dan di 2 hari ke depan insyaallah kita akan membaca lanjutan daripada Kitabus Shalat dari Bulughul Maram, himpunan hadis-hadis fikih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan juga kita akan membaca insyaallah syarah Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan terhadap matan Nawaqidul Islam atau 10 pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama dari kitab Silsilah Syarah Rasail Syekh Muhammad rahimahullah. Dan malam ini kita akan mulai dengan membaca Kitabus Shalat dari Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu, bulan Agustus ya, kita membaca mawaqit ya, hadis-hadis, himpunan hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Dan kesempatan ini kita melanjutkan di babul adzan, di himpunan hadis-hadis yang menjelaskan hukum-hukum atau fikih adzan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan babul adzan, ay hadzal babul adzan. Ini adalah himpunan hadis-hadis yang menjelaskan hukum-hukum adzan. Adzan itu secara bahasa artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan. Sedangkan secara fikih, azan itu artinya al-i'lam bidukhuli waktu shalat bi alfazin makhsusah, memberitahukan masuknya waktu shalat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Di azan pengertiannya secara fikih adalah apa? Pengumuman atau pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan menggunakan kalimat-kalimat, lafaz-lafaz khusus.
Dan azan ini disyariatkan pertama di Madinah. Disyariatkan pertama di Madinah. Ketika di Makkah belum ada azan. Nabi SAW mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 kali 1 hari 1 malam pada tahun ke-10 Hijriah melalui Isra Mi'raj. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah 3 tahun berikutnya. Berarti Nabi SAW salat kurang lebih 3 tahun di Makkah tanpa azan. Ya. Kurang lebih 3 tahun di Makkah tanpa azan. Bahkan sholatnya juga belum apa? Belum berjamaah. Sholatnya bahkan juga belum berjamaah. Karena satu, belum ada syariat, belum ada perintah. Yang kedua, ya, kondisi belum memungkinkan, di mana Masjidil Haram masih dikuasai musyrikin. Masih dikuasai apa? Musyrikin. Kalau kita bicara fikih, buku belajar fikih dari buku fikih masail yang menyebutkan kasus-kasus fikih, maka mesti yang akan dibahas pertama setelah ta'rif, ya, setelah apa? Definisi, pengertian. Yang berikutnya akan dibahas dalam kasus-kasus fikih, dalam matan-matan fikih, garis-garis besar, ya, kasus-kasus fikih itu mesti apa? Yang dibahas hukum, ya kan? Hukumnya adzan. Tetapi karena yang kita pelajari ini Bulughul Maram, hadis-hadis hukum, sehingga tidak mengikuti urutan seperti dalam buku-buku atau matan-matan fikih, ya, sehingga mungkin nanti akan muncul, ya, akan lahir mungkin nanti seorang alim yang mentahdzib, mengedit kalau bahasa kita, ya, mengurutkan kitab Bulughul Maram, ya, seperti masail fikih, seperti buku masail fikih. Ya. Kita nanti akan lihat seperti kemarin ketika membahas mawaqit, waktu-waktu salat. Apakah azan itu sudah disebut di dalam Al-Quran? Sudah disebut di dalam Al-Quran dengan bahasa apa? Dengan kosakata apa? Di dalam Al-Quran nida. Dengan kosakata apa? Nida. Seperti ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah. Hai orang yang beriman, apabila kalian nudiya lis-salatil jumu'ah, ya, dipanggil dengan azan untuk salat Jumat. Jadi di dalam Al-Quran azan itu diungkapkan dengan nida, ya. Sebagaimana orang-orang munafik
Ya, di dalam ayat itu. Kalau mereka dipanggil untuk sholat dengan adzan, takhudhuha huzwan wala'ibah. Mereka menjadikan adzan, panggilan adzan itu, panggilan salat itu, pemberitahuan waktu salat itu sebagai apa? Bahan olok-olokan si orang munafik. Idza qamu ila shalah qamu kusala la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi dalam Al-Quran azan itu dibahasakan dengan an-nida, ya, dengan nida, panggilan kepada salat. Maka sebenarnya kalau kita definisikan azan itu dengan, jadi pendefinisian sebuah kosakata fikih di dalam ilmu syariat itu ada tiga metode pendefinisian. Yang pertama pendefinisian secara syar'i, pendefinisian yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Itu yang disebut dengan hakikah syar'iyyah. Pendefinisian secara syar'i, yakni pendefinisian yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendefinisian yang diambil dari urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ketika satu kosakata fikih, ya, baik itu berupa perintah atau larangan, tidak ada definisinya dalam Quran ataupun hadis, ya, maka mendefinisikannya adalah dengan kembali kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, ketika tidak ada pendefinisiannya di dalam syariat Quran ataupun hadis, kemudian pendefinisiannya di dalam urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lalu bagaimana mendefinisikannya? Yang kedua disebut dengan hakikah urfiyah. Yang ketiga kembali kepada bahasa, didefinisikan menurut bahasa Arab. Ini yang disebut dengan hakikah lughawiyah. Nah, kalau kita lihat azan, sudah didefinisikan belum di dalam Al-Quran? Sudah ternyata. Contohnya tadi di dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalatil jumu'ah. Berarti azan itu nida ila salat. Azan itu adalah nida ila salat, panggilan kepada salat. Panggilan kepada salat. Apa bedanya i'lam dengan nida? Mana yang lebih lebih mendalam maknanya? Pemberitahuan masuknya waktu sholat ataukah panggilan kepada sholat? Lebih dalam makna yang kedua yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, dalam ayat yang orang munafik tadi apa? Wa idza nadaitum ilas sholati takhudhuha huzwan. Kalau kau panggil mereka kepada salat, jadi adzan nida ila salat. Panggilan kepada salat. Bukan sekedar pemberitahuan. Bukan sekedar apa? Pemberitahuan, tapi juga pemberitahuan sekaligus panggilan kepada salat.
Nah, contoh pendefinisian yang kembalinya kepada kebiasaan apa? Apa contohnya? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan dengan perintah yang tegas, kalian enggak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua sebaik mungkin. Kembali kepada kebiasaan masing-masing masyarakat. Bagaimana berbuat baik yang terbaik kepada orang tua? Mungkin cara berbakti kepada orang tua di sini berbeda dengan di Jawa Tengah, berbeda dengan di Kalimantan, berbeda lagi dengan di luar negeri. Ya. Kembali. Demikian juga berinteraksi rumah tangga suami istri. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah, berinteraksilah kepada para istri kalian bil ma'ruf. Dengan cara yang apa? Baik. Dengan cara yang baik. Bagaimana cara? Apakah ditentukan dalam Al-Quran ataupun hadis? Tidak. Kembali kepada kebiasaan. Itu pendefinisian adzan. Jadi kita baca hadis yang pertama. Qala al-Hafidz rahimahullah An Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih radhiyallahu taala anhu qala tafa bi wa ana naim rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakara al-adzan bitarbi'i takbiri bighairi tarji'in wal iqamata mansub ya, wal iqamata wawunya ataf kepada al adzan, fadzakara al adzana wal iqamata furada illa qad qamatis salatu qal falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'ya haqqin mudhaf ilaih ru'ya haqqin al haditsa Kharajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Ahmad fi akhirih kisah qauli Bilal fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. Ya. Dari Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan tafabi rajulun, ada sosok laki-laki yang mengelilingi aku, ya, atau membawa aku berkeliling. Tawafabi, membawa aku berkeliling. Wa ana naim, dalam keadaan aku tidur, ya, membawa aku berkeliling dalam keadaan aku tidur. Maksudnya apa? Mimpi diajak jalan-jalan. Masya Allah. Mimpi diajak jalan-jalan. Faqala, sosok laki-laki itu berkata kepadaku, taqulu, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Adzan, ya. Tariqahnya di wasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakarul adzan. Sosok laki-laki itu menyebutkan adzan. Kata-kata fadzakarul adzan ini ya tentu saja dari Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Kalau dalam hadisnya ya lengkap. Ya, ini namanya ikhtisar, meringkas redaksi hadis. Itu butuh apa? Butuh kejelian, kecermatan, keilmuan, keamanahan meringkas hadis. Jadi ada di sana ya apa? Satu cabang ilmu mustalah hadis namanya ya, ikhtisar hadis. Meringkas hadis. Terkadang meringkas sanad, terkadang meringkas matanya, ya, redaksinya. Masya Allah. Bitarbi'it takbir, dengan menyebutkan takbirnya 4 kali. Tarbi, ya, 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4, ya, 4 kali. Bi ghairi tarji'in, tanpa tarji', pengulangan syahadat, tanpa pengulangan syahadatain. Tarji' itu begini azannya: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 4 kali, ya. Kemudian dibaca lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang namanya tarjih. Jadi 2 kalimat syahadat, ya, diulang. Tetapi yang pertama apa? Sir, pelan. Yang kedua dijahar, suaranya dikeraskan. Nah, ini Abdullah bin Zaid menceritakan, ya, adzan, lafaz redaksi adzan dalam mimpi itu takbirnya 4 kali tanpa tarji'. Tanpa pengulangan 2 kalimat syahadat. Nah, memang ada, ya, adzan dengan pengulangan 2 kalimat syahadat. Ya, nanti akan ketemu hadisnya nanti. Wal iqamata ay fadzakara al adzana wal iqamata furoda, dan menyebutkan iqamat furoda ay fardan, satu kali. Illa, kecuali pada iqamat itu qad qamatis sholatu, lafaz qad qamatis sholatu, maka tidak dilafatkan 1 kali. Sepakat ulama, kata Syekh Sa'ad di sini, ya, bahwa waqad waqa'al ittifaqu ala ifradi lafdz tauhid fi akhiril adzan. Sepakat ulama bahwa la ilaha illallah di akhir adzan itu hanya diucapkan 1 kali. Wa ala adami nuqsanit takbir fi awalil iqamah anitsnatain. Ulama juga sepakat bahwa takbirnya, ya, di awal iqamat
itu 2 kali. Dan di dalam penjelasan hadis yang lain, beliau menyebutkan kesepakatan ulama lafaz takbirnya itu 2 kali dalam iqamat. Dan itu yang menjadi mazhab Imam Ahmad, yang kemudian menjadi amalan ahlul balad, ya, penduduk Indonesia. Kan penduduk Indonesia amalannya kalau iqamat takbirnya tetap 2 kali, ya kan? Qad qamatus salatnya juga 2 kali. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah baik di dalam azan ataupun dalam iqamat berapa kali? 1 kali. Itu kesepakatan. Kata beliau. Qala falamma asbahtu, Abdullah bin Zaid kemudian mengatakan, ketika aku memasuki pagi, ataitu Rasulullah SAW, aku menemui Rasulullah SAW, faqala, dan aku menceritakan kepada Rasulullah SAW mimpiku tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya ya itu benar-benar mimpi yang hak. Karena mimpi itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, ada ru'ya hak di awal surat Yusuf. Ya, ketika Yusuf qala Yusuf li abi ya abad inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Ru'ya haq. Nanti di akhir ayat, ya, di akhir surat Allah sebutkan, Allah beritakan perkataan Yusuf apa? Qad ja'alahu rabbi haqqan. Ya. Hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'alahu rabbi haqqan. Ini tafsir mimpiku dulu wahai ayahku, Allah telah jadikan apa? Haqqa, kenyataan. Ada ru'ya haq, mimpi yang beneran, yang nyata, mimpi yang beneran. Dan satunya lagi adalah apa? Masih dalam surat Yusuf, adghatsu ahlam. Ketika para punggawa istana ya ditanya oleh rajanya tentang mimpinya, ya, kemudian rajanya minta kepada mereka untuk menafsirkan mimpinya, ya. Apa kata para punggawa kerajaan? Qalu adghatsu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi'alimin. Mereka semua menjawab, ya, itu adghatsu ahlam, bunga tidur aja kalau bahasa kita. Itu bunga tidur wahai sang raja. Mimpi Anda itu bunga tidur saja, bukan mimpi yang hak yang akan menjadi kenyataan. Itu bunga tidur aja. Kami ya tidak ahli dalam menafsirkan ahlam, ya, mimpi yang itu bunga tidur. Bahasa kita bunga tidur, ya. Jadi ada ru'ya hak, ada adghatsu ahlam, ada lagi satu enggak ada? Hah? Yang disebut apa? Ihtilam. Ihtilam apa? Mimpi basah. Ya.
yang menimpa laki-laki maupun perempuan. Ya, salah seorang sahabiyah datang kepada Nabi berkata apa? Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza yahtalamat? Qala idza ra'atil ma'. Wahai Rasul, Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ihtilam. Ya, ada ahlam, ada ihtilam, ada ru'yah hak. Kata Nabi, ya kalau ada bekas spermanya yang keluar, mandi. Ya. Dan ihtilam tidak menimpa Nabi SAW, tidak menimpa para nabi. Karena ihtilam itu dari syaitan. Nah, di sini Abdullah bin Zaid ibn Abdul Rabbih menceritakan mimpinya dan disetujui oleh Nabi. Ini yang disebut dengan sunnah takririyah, disetujui oleh Nabi SAW. Seandainya mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih itu tidak disetujui oleh Nabi, maka tidak boleh dijadikan apa? Hukum. Tidak boleh dijadikan hukum. Mimpi selain para nabi, ya, bukan wahyu, tidak boleh dijadikan hukum. Kecuali ditakrir, diikrar, ya, disetujui oleh Nabi. Al-hadis, ya, kharajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Shahahu Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan sahih atau hasan sahih, wa Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan juga dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Uzada Ahmad fi akhirih dan Imam Ahmad menambahkan di akhir redaksi hadis ini kisah qauli Bilalin fi adzanil fajr. Kisah adzannya Bilal fi adzanil fajri, dalam adzan salat subuh. Al-fajr di sini apa maksudnya? Salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Dari sini kita tahu bahwa Bilal itu juga terkadang adzan subuh. Dan dalam adzan subuhnya Bilal itu membaca as-salatu khairum minan naum. Nanti akan datang penjelasannya. Ya. Salat itu khairun, lebih baik, minan naum, dari tidur. Ya. Hadis ini, hadis pertama dalam bab adzan, satu, menceritakan tentang kisah, menceritakan tentang sejarah, ya, pensyariatan adzan. Yang kedua, ya, definisi adzan itu sendiri, definisi adzan itu, ya, tadi nida ila salat bi alfazin makhsusah, panggilan kepada sholat dengan lafaz khusus. Tadi itu lafaz-lafaznya. Jadi kalau kita kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak, ya, ketika ditanya oleh anak-anak ini, azan itu apa? Azan itu apa? Kemudian kita bacakan kepada mereka apa? Lafaz azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, sampai terakhir la ilaha illallah, itulah azan. Sama seperti sama anak-anaknya begitu. Anak-anak tanya, ya.
Ya, ya. Biskuit itu apa sih? Kurang definisikan detail. Biskuit itu adalah kue kering yang terbuat dari ini, yang diadon dengan air, kemudian di open dengan panas sekian, lama sekian, bentuknya begini, bingung kan? Ya kan? Tapi di meja, ya kan? Ada kue kering apa aja, tunjukkan. Ah, ini biskuit. Kalau sama anak-anak. Tapi kalau kita belajar fikih begini, ya, definisi adzan. Jadi seolah-olah Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan adzan itu apa sih? Ya ini hadis. Ini tadi adzan itu. Allahu Akbar itu sampai la ilaha illallah itu adzan. Mungkin antum akan protes. Loh, berarti kalau subuh bukan adzan dong, karena ada tambahan apa? Sholatu khairum minan naum. Ya itu adzan juga. Bawakan riwayatnya dari tambahan Bilal tadi. Ya, tambahan adzannya Bilal, adzan subuh, sholatu khairum minan naum. Itu. Berarti tambahan lafaz di luar itu enggak boleh. Ya? Tambahan-tambahan di luar itu enggak boleh. Kenapa? Karena ketika sudah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah takririyah, maka itu berarti tauqifiyah. Sudah paten sudah. Ya, enggak boleh orang enggak nambahin sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, boleh enggak? Nah, dikeprui orang sak kampung, ya kan? Tambahin sayyidana Muhammadar Rasulullah. Teks lengkap tambahan Bilal tadi, fada'ahu zata ghadatin ilal fajri. Waktu subuh Bilal datang, fada'ahu, dan mengumandangkan adzan. Faqila lahu, maka diberitahukan kepada Bilal, inna Rasulullah SAW naim. Rasulullah SAW masih tidur gitu. Ya ini sesuai menurut pengetahuan orang yang di luar, karena nggak ngelihat Rasulullah udah keluar dari rumah. Maka bilangnya Rasulullah masih tidur gitu. Padahal kalau kita baca ya ayyuhal muzammil, Rasulullah tidak tidur sebelum subuh kan gitu. Fasarakha Bilalin bi'ala sautihi. Maka Bilal kemudian berteriak dengan a'la sauti, suara terkerasnya, as-salatu khairum minan naum. Ini menunjukkan bolehnya menggunakan adzan menggunakan apa? Mikrofon, ya, dengan pengeras suara, untuk mengeraskan suara azan. Abu Bilal fasarrakha Bilal bi'a'la sauti, dengan suara yang paling kerasnya dia teriak. Kalau Sa'id bin Musayyab, ya, fa'udkhilat hadhil kalimah fit ta'dzin ila salatil fajr. Sa'id bin Musayyab pun mengatakan, maka kalimat as-salatu khairum minan naum ini dimasukkan ke dalam adzan panggilan salat subuh. Qala Walid bin Khuzaimah an Anas radhiyallahu taala anhu qala minas sunnati idza qala al muadzin fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Dan di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah
Dan di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ya, dari Anas kalau tadi dari Sa'id ibn al-Musayyab ya, makanya sejumlah ulama hadis mengatakan tambahan tadi as-salatu khairum minan naum, adzan subuh Bilal, itu ada yang mengatakan itu dari mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab itu tidak mengalami ya kisah adzan pertama itu kan ya, kisah pertama adzan itu enggak mengalami, belum lahir kan Sa'id bin Musayyab. Karena Sa'id bin Musayyab itu tabi'in senior, murid Abu Hurairah, murid Umar ya kan, murid para sahabat senior. Tapi kok dia menceritakan kejadian di zaman itu, zaman Rasul SAW, padahal dia tidak mengalami zaman Rasul, maka disebut apa? Mursal. Cerita dia itu disebut mursal. Tapi ini mursalnya Sa'id bin Musayyab lah, kibar, senior, tabi'in, senior. Diterima enggak? Ya taruhlah itu mursal. Ibnu Hajar mendatangkan pendukungnya. Dari siapa? Anas di sini, Walid bin Khuzaimah, dan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari Anas ibn Malik. Beda sahabat kan? Sahabat hadisnya beda kan? Tadi Sa'id bin Musayyab ya mursal ya, dan mursal itu dalam ilmu hadis termasuk hadis dhaif kecuali ada dukungan dari jalur yang berbeda. Nah, ini dari Anas. Qal Anas mengatakan minas sunnah. Ini namanya marfu hukman. Perkataan sahabat minas sunnati, termasuk sunnah. Ini dihukumi marfu, dihukumi seperti perkataan Nabi SAW, dihukumi seperti hadis yang itu merupakan perkataan Nabi SAW, atau yang disetujui oleh Nabi SAW, atau perbuatan Nabi SAW. Idza qala al-muadzin fil fajri, apabila muadzin dalam adzan subuh mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya, hayya apa? Halumma, kemarilah kepada al-falah, kemenangan. Qal termasuk sunnah muadzin itu setelah mengucapkan hayya 'alal falah dalam adzan subuh mengucapkan apa? As-salatu khairum minan naum. Guru kita di dalam takhrij Bulughul Maram, Syekh Hasan bin Nur, mengatakan ya, riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas ini sahih. Ya, berarti ini mendukung tadi redaksi dari Sa'id ibn al-Musayyab tentang kisah Bilal yang membaca as-salatu khairum minan naum. Memang ada masalah. Kenapa? Karena Bilal itu tidak adzan subuh, nanti akan ketahuan. Tapi dalam riwayat redaksi Sa'id ibn al-Musayyab kok dikatakan Bilal yang adzan subuh. Itu yang menjadi polemik. Bacaan as-salatu khairum minan naum itu di adzan pertama sebelum masuk waktu sholat subuh, ataukah dibaca as-salatu khairum minan naum itu di adzan subuh. Yang mengatakan diucapkan, dibaca di adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, dia berpedoman kepada tadi mursalnya siapa? Sa'id ibn Musayyab.
Tapi di situ ada kerancuan, ya. Hukum mursalnya Sa'id bin Musayyab itu diterima atau tidak? Ini ranah perdebatan para pakar kritik hadis, pakar kritik sanad. Sedangkan yang mengatakan pendapat yang berpendapat bacaan as-salatu khairum minan naum itu dibaca dalam adzan subuh berdasarkan perkataan Anas yang dihukumi marfu karena Anas mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah. Muadzin di adzan subuh ketika mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan apa? Membaca apa? Sholatu khairum minan naum. Dan ini riwayat Anas ini sahih. Sehingga dia lebih kuat dan tidak ada kerancuan. Karena Anas di sini mengatakan idza qala al-muadzin, tidak menyebutkan siapa? Bilal. Seperti dalam riwayat Sa'id bin Musayyab tadi. Polemik. Kenapa polemik? Karena Bilal itu tidak adzan subuh. Bilal itu adzan pertama. Sementara di dalam redaksi Sa'id bin Musayyab itu dalam tambahan dalam riwayat Ahmad tadi dikatakan apa? Fi adzanil fajri. Dalam adzan subuh. Sementara makanya tadi ya saya nerjemahkannya ya Bilal ya. Kalau dia adzan subuh. Kenapa kayak kalau dia adzan subuh? Karena Bilal bukan muadzin adzan subuh. Ya di sini tahu ya akar polemiknya as-shalatu khairum minan naum yang disebut dengan tathwib. Ya, itu dikumandangkan di adzan pertama sebelum masuk waktu subuh ataukah di adzan kedua yaitu adzan subuh. Kalau dari sisi riwayat, dari sisi ilmu sanad, ilmu hadis, maka pendapat kedua yang mengatakan itu dikumandangkan di adzan subuh itu yang apa? Itu yang benar. Dan itu adalah pendapat jumhur. Sesaat mengatakan apa? Fadalla ala masyru'iyyati tathwib fi adzanil fajri kama qalahul jumhur. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa tathwib as-shalatu khairum minan naum itu dikumandangkan di adzan subuh. Dan di sini juga terdapat pelajaran bahwa taswib as-shalatu khairum minan naum itu hanya dikumandangkan dalam adzan subuh, tidak dikumandangkan di adzan yang lain. Loh, memang ada ya waktu tidur yang lain. Waktu tidur yang lain ada. Apa? Qailulah. Sebelum apa? Sebelum zuhur, qailulah, tidur siang. Tidur siang yang singkat. Itu sunahnya tidur siang yang singkat sebagaimana nanti akan datang di bab apa? Salatul Jumu'ah. Tidur siang yang singkat itu waktunya adalah sebelum zuhur. Kalau anak sekolah dulu istirahat pertama. Istirahat apa? Kedua. Istirahat kedua sebelum zuhur. Akan ada apa? Disyariatkannya qailulah. Saya enggak tegaskan disunahkan ya, tapi disyariatkan aja. Ya. Qailulah, tidur sejenak, tidur siang singkat. Waktunya apa? Sebelum zuhur, bukan tidur siang qailulah itu ba'da salat zuhur sampai adzan asar, bukan. Udah qailulah itu sunnah, jangan diganggu. Saya mengamalkan sunnah dari ya pulang sholat zuhur sampai asar, mepet maghrib.
menjelang zuhur, sebagaimana dalam hadis-hadis tentang waktu sholat Jumat nanti akan kita baca insyaallah di bab sholat Jumat. Nah, ada qailullah para sahabat dan Nabi SAW terbiasa tidur siang menjelang zuhur. Ada nggak taswib di adzan zuhur? Adzan zuhur ada sholatu khairum minan naum. Waduh, tidur siang ada nggak? Nggak ada. Hanya ada pada sholat adzan subuh. Di sini dalam hadis Anas di sini Anas menyebutkan bahwa as-sholatu khairum minan naum, yang disebut taswib itu dikumandangkan di sini hanya satu kali kan? Qala as-sholatu khairum minan naum. Ya. Bagaimana itu? Kok di adzan subuh sholatu khairum minan naum berapa kali dikumandangkannya? 2 kali. Itu berdasarkan riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi. Berdasarkan riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin Umar. Kata Syekh Sa'ad, ya, sanadnya hasan. Salatu khairum minan naum itu marratain, 2 kali. Jadi ada dasarnya memang salatu khairum minan naum di adzan subuh 2 kali. Wa an Abi Mahdhurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana fa dzakara fihi at-tarji', akhrajahu Muslim, walakin dzakara at-takbir fi awwalihi marratain faqat. Warwahu al-khamsatu fa dzakaruhu murabba'an. Dan dari Abu Mahdhurah, Bilal muadzin Madinah. Abu Mahdhurah muadzin Makkah. Kapan Abu Mahdhurah menjadi muadzin Makkah? Sejak kapan? Sejak Fathu Makkah. Tapi tidak langsung. Abu Mahdhurah masih anak-anak. Kisahnya itu, ya, tapi bukan anak-anak sekali, masih anak-anak lah begitu, tapi bukan anak-anak sekali. Dengar ketika Fathu Makkah, dengar apa? Dengar adzan. Dengar apa? Adzan. Kisahnya Abu Mahdhurah jadi muadzin nih kisahnya. Masih anak-anak itu bukan anak-anak sekali ya, mungkin sudah menjelang balik begitu. Dengar adzan Bilal, adzan pertama ketika Fathu Makkah. Ajib ya, Bilal itu bekas budak yang dihinakan oleh penduduk Makkah. Saat itu masuk Makkah lagi, termuliakan sebagai muadzin. Maka Abu Mahdhurah ini bersama teman-temannya yang remaja ya, yang remaja gitu. Ya, bukan mengolok-olok apa namanya, ya, menjadikan azan ya itu mainan, ya, ditirukan tapi main-main gitu, ya, azannya bila ditirukan main-main. Nah Rasulullah melihat ternyata suaranya bagus. Abu Mahdhurah ini
Yang menjelang balik ini ya, si anak-anak menjelang balik ini. Ya, padahal dia main-main sama teman-temannya, niru-nirukan adzan Bilal ketika Fathu Makkah. Suaranya bagus ternyata Abu Mahdhurah. Ya. Fa'alamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil Abu Mahdhurah, diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Adzan. Suaranya bagus. Merdu gitu loh bahasa kita ya. Bagaimana lafaz adzan yang diajarkan kepada Abu Mahdhurah? Sama tidak dengan lafaz adzannya Bilal di Madinah? Kata beliau, fadzakara fihi tarji. Akhrajahu Muslim, dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, fadzakara fihi menyebutkan di dalam pelajaran adzan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Mahdhurah itu tarji. Apa tadi tarji? Mengulang 2 kalimat syahadat. Yang pertama itu lirih, yang kedua itu keras. Jadi Abu Mahdhurah diajari adzan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berbeda dengan adzannya Bilal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan seterusnya tadi. Disebut tarji, diajarkan kepada Abu Mahdhurah di Makkah. Walakin akan tetapi Abu Mahdhurah zakara menyebutkan takbir fi awwalihi, takbir di awal marrataini faqat, 2 kali saja. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Jadi gimana kalau menurut azan dalam Sahih Muslim ini? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Takbirnya cuma 2 kali di awal. Bukan tarbi, bukan 4 kali. Tapi ditambahin apa? Tarji, pengulangan 2 kalimat syahadat. Ini azannya Abu Mahdhurah, azannya penduduk Makkah. Sampai Nabi wafat, azannya begitu karena muadzinnya siapa? Abu Mahdhurah. Warwahul khamsatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, fadzakaruhu murabba'an. Mereka 5 penyusun kitab induk hadis ini menyebutkan bahwa takbir yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Mahdhurah itu murabba'an, 4 kali, sama seperti Bilal, pada adzannya Bilal. Jadi polemik ini. Ya? Ini polemik. Mazhab Imam Ahmad memilih adzannya Bilal. Memilih adzannya siapa? Bilal. Sedangkan mazhab Ahlul Hadis secara umum ya, mau pakai adzannya Bilal, mau pakai azannya Abu Mahdhurah, yang Abu Mahdhurah riwayat Muslim ataupun Abu Mahdhurah yang riwayat Musnad Imam Ahmad dan 4 kitab sunan, sah-sah saja semuanya boleh karena semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tauqif, teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia ini mazhabnya apa sih? Kaum muslimin di Indonesia ini mazhabnya apa sih?
Hah? Mazhab Imam Ahmad apa mazhab Imam Syafi'i? Imam Ahmad Azannya yang dipilih lafaz azan yang dipilih oleh Imam Syafi'i itu azannya Abu Mahdhurah. Azannya Abu Mahdhurah yang takbirnya 2 kali atau 4 kali dengan tarjih, dengan pengulangan 2 kalimat syahadat. Karena Imam Syafi'i Makki, Imam Syafi'i orang Makkah. Tapi yang dipraktekkan oleh Syafi'i Indonesian, ya, Syafi'iyah di Indonesia tetap mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Adanya azan yang dipilih oleh Imam Ahmad, ya, adanya Bilal. Ya. Nah, mungkin kalau di sini ada yang Syafi'i tulen gitu ya, azan dia praktekkan azan pilihan Imam Syafi'i gitu, bisa digebukin sama orang satu jamaah itu ya. Wah, ngerubah azan lah kan gitu. Jadi yang benar itu sebenarnya dalam Sahih Muslim itu 4 kali apa 2 kali takbirnya. Ya. Qala Nawawi fi Syarh Muslim, qala al-Qadhi Iyad, waqa'a fi ba'd turuqil Farisi fi Sahih Muslim 4 marrat. Di sebagian manuskrip Sahih Muslim disebutkan azannya Abu Mahdhurah dalam hadis ini takbirnya tetap 4 kali sama seperti azannya Bilal. Jadi ini perbedaan. Bukan perbedaan, kalau seperti ini bukan perbedaan riwayat, tetapi perbedaan nusakh, manuskrip Sahih Muslim. Apa ada kemudian ulama yang ya itu tadi, ya, yang memilih azannya siapa? Abu Mahdhurah itu dari Imam Syafi'i. Jadi itu Abu Mahdhurah ya. Seperti kita di tempat kita kan anak-anak ya biasa itu kan menirukan azan dari masjid itu kan. Wah, ada yang bagus. Itu kalau santri-santri dulu itu ya nirukan sering apa namanya? Adu mirip-miripan gitu. Kalau di pondok dulu tuh adu mirip-miripan dengan azannya Masjidil Haram. Muadzin Masjidil Haram. Dengan muadzin Masjidil Haram. Adu mirip-miripan. Kan azan Masjidil Haram itu kan dulu bukan yang sekarang. Itu kan legend ya. Azan Masjidil Haram itu kan yang dulu kan legend. Kalau sekarang kan karena banyak muadzin jadi ganti-ganti irama adanya itu. Kalau dulu enggak kan, 5 waktu kan tetap terus dan legend. Sama seperti adzan TVRI, kalau dulu legend juga ya kan. Adzan TVRI ya. Itu adalah siaran televisi yang paling saya sukai di bulan Ramadan itu. Gak ada lain di bulan Ramadan, cuma itu yang disukai. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala umira Bilalun an yasfa'al adzana syaf'an wa yutira al-iqamah illa al-iqamata yakni qaulahu qad qamatis salatu muttafaqun alaih wa lam yadhkur muslimun al-istitsna'a walin Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Ini hadis baru menjelaskan hukum adzan. Ya. Anas radhiyallahu taala an beliau menuturkan bahwa Bilal diperintah. Siapa yang memerintahkan? Nabi. Kalau ada sahabat dikatakan sahabat fulan diperintah, kami diperintah. Kami diperintahkan untuk begini. Maka yang memerintahkan itu adalah Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Bilal diperintahkan an yashfa'al adzan syaf'an, agar menggandakan kalimat-kalimat adzan. Menggandakan kalimat-kalimat adzan. Tadi sudah ya. Amma lafdzu la ilaha illallah fi akhiril adzan fa huwa lafdzun mufradun bil ittifaq. Adapun kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir adzan, di penghujung adzan, sepakat kaum muslimin bahwa itu hanya dikumandangkan satu kali witir, satu kali. Ya. Hikmahnya apa? Lidalala ala tauhid. Hikmahnya ya wallahu alam, untuk menunjukkan bahwasanya itu tauhid, satu tauhid. La ilaha illallah, tauhid satu. Duh, kalimat-kalimat azan ya, itu memiliki kandungan pelajaran-pelajaran hikmah yang sangat-sangat masya Allah sekali. Kalimat-kalimat azan itu ya, gak sepele itu. Ada mahasiswa S2 di salah satu kampus di Arab Saudi, S2 ya, tesisnya apa? Tesisnya apa? Pelajaran-pelajaran dari kalimat-kalimat azan. Dapat gelar master. Pelajaran-pelajaran akidah dari kalimat apa? Kalimat azan. Dapat gelar master. Dapat gelar S2. Nah, kalau antum misalnya dapat jatah kultum, dapat jatah khutbah, jelaskan itu kalimat azan maknanya apa. Ya, jelaskan kalimat azan maknanya apa, pelajaran-pelajarannya apa. Jelaskan kepada masyarakat ketika sedang khutbah Jumat ataupun apa? Kultum misalkan. Karena penting, itu kan sering didengar tiap hari, jangan sampai kita nggak mudeng ya kan. Kaum muslimin nggak tahu artinya apa itu, maksudnya apa, maknanya apa. Ya. Kama anna takbira fil adzani wa fil iqamati syaf'un bil ittifaq, sebagaimana disepakati juga oleh kaum muslimin bahwa takbir baik di dalam adzan ataupun dalam iqamat itu dikumandangkan ganda, double. Ya, double. Bil ittifaq. Pernah antum dengar enggak adzan iqamat takbirnya satu kali aja? Pernah dengar nggak? Ya, iya pernah dengar kan ya? Di Jawa Barat banyak itu. Ya, di Jawa Barat banyak itu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Ya, ini dalilnya, ini dalilnya. Wa yutirul iqamata illal iqamata, yakni qad qamatis shalah. Dan diperintahkan Bilal agar yutirul iqamah. Lawannya ganda apa? Tunggal ya. Dan menunggalkan iqamat. Lafaz-lafaz iqamat illa kecuali al iqamah, yakni qaulahu qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah, maka dia syafa' ganda. Nah, berdasarkan tekstual ini ada sebagian kaum muslimin yang kemudian ketika iqamat itu takbirnya witir satu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berdasarkan tekstual dari hadis ini. Meskipun tadi Syekh Sa'ad Asy-Syitri hafizahullah, beliau menjelaskan bahwasanya kaum muslimin ittifaq, ulama kaum muslimin ittifaq, sepakat takbir itu baik dalam adzan ataupun iqamat itu dikumandangkan apa? Double, ganda. Lemah yang mengatakan takbir dalam iqamah
setelah qad qamatis shalah itu witir, tunggal, lemah. Lemahnya dari sisi mana? Kalau dia berdalilkan dengan tekstual hadis Anas yang sedang kita baca ini, kenapa dia takbir di awalnya double? Ya kan? Itu yang iqamat dengan qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, takbirnya satu kan? Itu katanya berdalilkan dengan hadis Anas ini. Bilal diperintahkan untuk menunggalkan iqamat, lafaz-lafaz iqamat kecuali qad qamatis shalah. Kecuali qad qamatis shalah saja kan? Lah kenapa takbir di awal iqamat double mereka? Kan mereka kalau iqamat kan tetap di awalnya takbirnya berapa? Double ganda. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenapa takbirnya di awal syafa'? Padahal yang dikecualikan hanya qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama dengan redaksi yang mirip, berdekatan, itu makna muttafaqun alaih. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat yang sama, ya, dengan lafaz yang berdekatan, dengan lafaz yang mirip. Walam yadhkur Muslimun al-istitsna'a, tetapi al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim tidak menyebutkan illal iqamah, kecuali qad qamatis shalah. Kecuali apa? Qad qamatis shalah. Walin Nasa'i, dari dalam riwayat An-Nasa'i, amar Nabi Bilalan, Nabi SAW memerintahkan Bilal. Ini menunjukkan hukumnya apa? Perintah ini menunjukkan wajib. Tapi wajibnya apa ini? Kifai apa ain? Fardu kifayah apa fardu ain? Yang diperintah cuma Bilal, berarti kifai, cukup satu yang azan. Makanya hukum azan itu fardu kifayah. Istadalla Ahmad wa Malik bil hadis ala anna al-adzan fardu kifayah li'anna al-amr yufidul wujub. Perintah menunjukkan wajib, maka Imam Ahmad dan Imam Malik berdalilkan dengan hadis ini bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada ya muadzin yang sah azannya, maka sudah cukup. Ya, maksudnya sahnya gimana? Kan fardu kifayah, ternyata yang adzan ini orang gila. Sah tidak? Tidak sah. Ya tetap harus ada orang waras yang adzan. Oh, tapi suaranya Masya Allah loh. Merdunya Masya Allah, itu iramanya bisa ya adzan Haramain. Itu orang gila ya, orang sah. Kalau kita di Afrika kan misalkan ya, itu qad qamatis shalahnya satu kali doang. Ya. Sampai di Maroko sana. Ya. Kenapa? Karena mereka itu memprioritaskan Sahih Muslim di atas kitab-kitab induk hadis yang lain. Dan Sahih Muslim di sini kita tahu lam yadhkur Muslim al-istisna. Imam Muslim dalam Sahih Muslim ketika meriwayatkan hadis Anas ini, membawakan hadis Anas ini, tidak menyebutkan kecuali qad qamatis shalah. Ya, Bilal diperintahkan untuk menggandakan lafaz-lafaz adzan dan menunggalkan lafaz-lafaz iqamah, gitu saja. Tidak ada kecuali qad qamatis shalah, enggak ada tambahan kecuali qad qamatis shalah dalam Sahih Muslim. Dan mereka itu memprioritaskan Sahih Muslim di atas, bahkan di atas Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu lebih tinggi mana sih derajatnya gitu kan? Kalau kalangan maghribah
Maghribah itu orang Afrika, Maroko sana kan, itu lebih memprioritaskan suami muslim. Ya, makanya kalau di sana ya jangan heran kalau dengar azan di sana kok qad qamat cuma satu. Karena dalam suami muslim nggak disebut, qad qamat surahnya itu 2 kali nggak disebut. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Juhaifah qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu atatabba'u fahu. Dalam riwayat Bukhari Muslim kan faja'a fa atatabba'u fahu. Ra'aitu Bilalan yu'adzinu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunayhi. Rawahu Ahmad Tirmidzi wa Shahahu wa Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi. Wa li Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihain. Dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah itu juga sama, masih kecil. Nabi SAW wafat itu masih kecil Abu Juhaifah itu. Ya, teliti aja kalau yang apa namanya, yang pada kuliah-kuliah itu, teliti aja. Ya, ahaditsus sibyan. Itu hadis-hadis anak-anak. Ya, hadis-hadis anak-anak. Jadi ketika Nabi wafat itu ada banyak sahabat yang masih anak-anak, belum balik lah pokoknya, belum balik. Dan mereka banyak hadis-hadisnya. Oh, Ibnu Abbas itu udah berapa? Haji Wada, Nabi SAW Haji Wada, Ibnu Abbas belum balik. Ya kan? Abdullah bin Zubair malah baru lahir. Tapi hadisnya banyak kan? Nah, ini Abu Juhaifah juga ini. Abu Mahdhurah tadi juga. Jadi jangan remehkan ya hafalan anak kecil. Ya. Anak kecil itu kalau menghafal bagaikan mengukir di apa? Ya, bagaikan mengukir di batu. Anak kecil kalau menghafal bukan mengukir di batu. Ya. Kalau orang tua itu menghafal bagaikan mengukir di bagaikan mengukir di air. Bagaikan mengukir di air. Ya. Mengukir di air itu ukiran garis pertama mau pindah garis kedua udah hilang. Ya. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau bertutur, "Ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal yu'adzinu adzan." Aku melihat Bilal adzan. Atatabba'u fahu, ya, aku memperhatikan sekali fahu, mulutnya Bilal adzan. Mulutnya Bilal adzan. Kalau mau belajar makhraj kan yang melihat mulut gurunya kan? Iya. Makanya nggak boleh, kan? Nggak boleh. Apa namanya? Mengajar laki-laki itu mengajar bacaan Quran kepada perempuan yang bukan mahramnya, gitu. Secara langsung kenapa?
Nah, ibu suruh apa? Memperhatikan mulutnya. Bahaya. Ya. Bahaya bagi gurunya juga, difasih-fasihkan nanti mulutnya ya kan. Atadabaufahu, aku memperhatikan seksama mulutnya Bilal. Ha huna, ha huna. Ha itu tanbih, hak tanbih. Ya. Jadi kesana kemari gitu kalau bahasa kita. Ha huna, kesana kemari, mulutnya Bilal kesana kemari. Nanti akan diterangkan kesana kemari maksudnya gimana sih di redaksi berikutnya. Wa isba'ahu, sementara kedua jari telunjuknya, isba' di sini kan jari kan, kedua jari. Ya, ini maksudnya jari telunjuk. Ya. Amurida bil khusus. Itu jari telunjuknya kan, jari kan 5 kan. Ya. Fi udhunaihi, di kedua telinganya. Kan enggak mungkin orang azan begini ini dimasukkan semuanya 5-5-nya kan. Maksudnya jari telunjuk. Majas itu majas biasa, majas. Ya. Indonesia menang lawan Malaysia padahal yang main cuma 1 kan. Indonesia menang ya, badminton lawan Malaysia yang main cuma 1, dibilang Indonesia. Majas biasa. Ini menunjukkan apa? Sunnahnya bagi muadzin. Sepakat ulama itu sunnah bagi muadzin untuk apa? Meletakkan jari telunjuknya di telinga. Ya, di telinga. Hikmahnya apa? Ulama menyebutkan agar suaranya menjadi lebih keras. Agar suaranya menjadi lebih keras hikmahnya. Saya di sini nambahin satu hikmah lagi. Waliyuk lama anal muadzin yuadzin, dan supaya kelihatan oleh orang kalau ini orang sedang adzan, bukan sedang korek-korek telinga, sedang adzan itu orang. Hikmah ini, ya, hikmah itu ketika maksud tercapai tanpa melakukan sarana untuk meraih hikmah itu, ya, maka bahkan bisa tidak disunahkan. Misalkan sekarang adzan, karena Bilal dulu adzannya nggak pakai pengeras suara, maka untuk mengeraskan suaranya menggunakan apa? Salah satunya jari dimasukkan ke telinga, ditutupkan ke telinga. Ketika sekarang sudah pakai apa? Pengeras suara, hikmah sudah tercapai. Ya. Qasd, hikmah, tujuan. Ya. Tutup telinga dengan jari itu sudah tercapai. Apakah masih disunahkan tutup telinga dengan 2 jari ketika azannya pakai pengeras suara? Tidak lagi. Gitu. Karena ini dilakukan untuk satu hikmah, dan hikmah sudah tercapai dengan sarana yang lain. Bahkan kalau ya sebagian sarana bahkan yang dilakukan oleh Bilal itu, misalkan dalam azan ini, menghilangkan tercapainya hikmah di kemudian hari, tidak disunahkan, justru tidak boleh. Contohnya apa? Di sini kan Walid bin Majah wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi. Dalam riwayat Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi, dan dia menjadikan kedua jarinya, jari telunjuknya pada kedua telinganya. Ini masing-masing 1. Wali Abi Dawud, ini dia. Dan di dalam Sunan Abi Dawud, lawa unuqahu. Ya, lawa itu apa? Menjulurkan kan?
menjulurkan lehernya. Lama balagha hayya 'ala shalah, ketika mengumandangkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, yaminan wa shimalan. Menjulurkan lehernya ke kanan dan ke kiri. Walam yastadir, tanpa berputar badannya. Badannya tidak berputar, menunjukkan azan itu sunahnya menghadap kiblat. Azan sunahnya menghadap kiblat. Ini hikmahnya nggak bisa digantikan dengan pengeras suara. Tapi apa hikmah dari menengok ke kanan, menengok ke kiri? Apa hikmah dari menengok ke kanan, menengok ke kiri? Anal iltifat indal hayya 'alatain birra's wal unuq yaminan wasimalan min sunanil adzan. Kama huwa qaulu tsalatsah. Pendapat ya jumhur mayoritas ulama menengok kanan ke kiri ketika ya kepalanya menengok ke kanan ke kiri, hayya 'alas shalah, ya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, itu termasuk sunnah dalam adzan. Tapi tidak disunahkan badannya ikut, enggak. Walam yastadir, enggak ikut, badannya enggak muter, berputar. Hikmahnya nengok ke kanan ke kiri untuk apa? Agar para ulama mengatakan agar suaranya itu menjangkau lebih jauh. Sekarang kalau kita adzan pakai pengeras suara ini di depan, pengeras suaranya di depan kita paten ya. Kemudian kita tengok kanan, tengok kiri ketika ya la sholahil falah. Suaranya jadi semakin jauh dan keras atau malah hilang? Hilang. Berarti menghilangkan hikmah kan? Maka tidak disunahkan lagi ketika adzan pakai pengeras suara yang paten di depan itu dia tengok kanan, tengok kiri malah hilang suaranya. Ya, malah yu'attilul hikmah, menghilangkan hikmah dari Bilal adzan tengok kanan tengok kiri. Enggak Ustaz, itu geser badannya. Jadi kan mic-nya di depan nih. Jadi ketika hayya 'alas shalah dia badannya geser ke sana. Nyelisihi sunnah karena di sunnahnya walam yastadir, enggak geser badannya, enggak berputar badannya. Ada kan yang begitu kan? Dia tidak mengamalkan sunnah itu. Jadi ditutup kedua telinganya, kemudian apa? Kemudian menengok ke kanan ke kiri. Itu adalah untuk apa? Raf'us shaut. Makanya sesaat mengatakan istihbab raf'us shaut. Istihbab raf'is shauti bil adzan. Wa ittikhadil wasail al-mu'inah ala dzalik. Wa yadkhul fiha mukabbiratus shaut. Sunahnya mengeraskan adzan dan disunahkan ya memakai alat-alat yang akan membantu. Nah, beliau katakan wasail, sarana-sarana yang akan membantu kerasnya adzan itu. Jadi beliau di sini menjelaskan bahwa tadi apa? Dua jari ditutupkan di telinga, kemudian tengok kanan, tengok kiri. Itu sarana untuk apa? Mengeraskan suara adzan supaya jangkauannya lebih luas. Sunnah hukumnya. Yadkhul fiha mukabbiratus shaut. Jadi hikmahnya adalah untuk mengeraskan suara dan meluaskan jangkauan suara adzan. Ketika itu hilang hikmah itu karena menggunakan sarana tengok kanan, tengok kiri tadi. Sementara dia sudah pakai mukabbiratus shaut, pengeras suara, maka tidak sunnah lagi tengok kanan tengok kiri. Kalau dia mic-nya mau dipegang terus dia tengok kanan tengok kiri, silahkan. Ya. Jadi ya ilahnya maklumah, ya alasan kenapa tutup telinga, tengok kanan, tengok kiri itu dimaklumi, diketahui.
yaitu untuk mengeraskan suara dan meluaskan jangkauan suara adzan. Ketika itu sudah dengan sarana apa? Pengeras suara, ya sudah, enggak lagi ditutup telinganya, tengok kanan, tengok kiri. Dan juga di sini ada pelajaran bahwa sunnahnya adzan itu berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Karena Bilal berdiri di sini. Dalam hadis ini. Wa asluhu fis sahihain, dan hadis ini ya asalnya ada di Sahih Bukhari Muslim. Wa Nabi Mahdhurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu fa'allamahu al-adzan rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahdhurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajabahu sautuhu, menyukai suaranya Abu Mahdhurah. Nabi menyukai suara Abu Mahdhurah. Kenapa? Merdu suaranya, indah dan keras. Fa'allamahu al-adzan, maka Nabi mengajarkan adzan kepada Abu Mahdhurah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sahih, kata Syekhuna sahih. Nah, di sini ada faedah. Nabi SAW saat itu sebagai imam salat, ya kan, imam rawatib sekaligus imamatul uzma sebagai penguasa. Ya. Nah, di sini disyariatkan ya penunjukan muadzin ya itu oleh imam rawatib atau oleh penguasa atau yang diberi wewenang. Sehingga tidak boleh ya adzan itu siapa yang mau. Ya, tidak boleh. Siapa yang mau, kecuali belum ada penunjukan. Nanti akan disebutkan hadis berikutnya. Kecuali belum ada penunjukan. Harus ada adzan kan, fardu kifayah. Belum ada penunjukan, silakan ngomong adzan. Sebagaimana di dalam hadis fadilah adzan, ya kan? Ya. Lau ya'lamun nas ma fil nida'i was saffil awwal tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Andaikan kaum muslimin itu tahu ya besarnya pahala azan dan shaf pertama dalam salat jamaah, lalu mereka enggak akan bisa mendapatkan ya azan, enggak akan bisa ya menjadi muadzin atau menjadi orang yang di shaf pertama kecuali dengan apa? Ya, undian, dengan berundi atau dengan berlomba, maka mereka akan berlomba untuk mendapatkannya, diundi untuk mendapatkannya. Nah, ini ketika belum apa? Ketika muadzin, petugas muadzin itu belum ada, belum ditetapkan. Adapun setelah ditetapkan, maka tidak boleh. Ya, sembarangan orang main adzan. Bagaimana hukum adzannya anak-anak yang belum balik? Ya, bagaimana? Kalau dalam mazhab Al-Imam Ahmad makruh memang. Tapi dalil-dalil tadi menunjukkan Abu Mahdhurah belum balik, ya sudah dipilih jadi muadzin. Terus mazhab Hambali jawabnya gimana itu? Loren Abu Mahdhurah belum balik sudah dipilih jadi muadzin. Itu karena ada faktor lain. A'jabahu sautuhu. Ya, Nabi menyukai suaranya. Suaranya bagus. Jadi hukum asalnya menurut mazhab Ahmad makruh kecuali apa? Ada faktor-faktor lainnya. Ya, mendukung dia untuk adzan meskipun belum balik.
Tempat kita kan kadang gitu. Sudah ada ditetapkan muadzin tetap, gitu kan? Di masjid pada saling suruh, ayo adzan. Tidak boleh seperti itu. Bagaimana kalau muadzinnya yang nyuruh? Muadzin yang nyuruh orang, dia nggak apa-apa, dia nggak sakit, nggak apa, dia nyuruh orang sudah. Muadzin tetap yang sudah tetapkan sebagai tugas adzan oleh penguasa atau yang berwenang atau oleh imam rawatib. Orang bagaimana? Ya, kalau dia mendapatkan Dia mendapatkan rawatib, mendapatkan rotib dari Baitul Mal, dia mendapatkan upah dari jatah dari Baitul Mal, ya. Maka tidak boleh dia nyuruh orang lain tanpa uzur. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marratin wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah rawahu Muslim wa nahwuhu fil muttafaq alaihi an Ibnu Abbas wa ghairihi. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Al-idain. Ya, salat Id. Idul Fitr dan Idul Adha. Ghairu marratin wala marratin, lebih dari satu kali, bahkan lebih dari dua kali. Bukan hanya sekali dua kali gitu kalau bahasa kita. Banyak kali sholat Id bersama Nabi SAW. Bi ghairi adzan wal iqamah, tanpa adzan, tanpa iqamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini namanya sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Perbuatan itu ada tuntutan untuk dilakukan oleh Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Perbuatan itu ada tuntutan untuk dilakukan di zaman Nabi SAW. Ya, dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, tapi ditinggalkan oleh Nabi SAW sampai beliau wafat, enggak dilakukan. Ya, itu namanya sunnah tarkiyah. Maka melakukannya adalah bid'ah. Itu namanya sunnah tarkiyah di dalam ushul fikih. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah fi'liyah. Ya, sunnah itu ada yang berupa ucapan, perbuatan, takririyah, persetujuan seperti tadi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih tadi kan. Abdullah bin Zaid itu ada dua. Yang satu Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih itu yang meriwayatkan adzan, yang satu Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Itu yang meriwayatkan wudu. Sama-sama Abdullah bin Zaid. Kemudian ada sunnah tarkiyah. Ini tadi, perbuatan itu ditinggalkan oleh Nabi, tapi bukan semata-mata ditinggalkan. Tuntutan ada. Salat Id diperlukan enggak untuk adzan, memanggil orang-orang kepada salat? Diperlukan enggak? Ketika salat Id diperlukan zaman Nabi SAW, diperlukan adzan untuk memanggil orang-orang supaya ngumpul sholat Id, diperlukan. Ada penghalang nggak untuk adzan? Nabi SAW menyuruh adzan. Ada penghalang nggak saat itu? Nggak ada penghalangnya. Kalau Nabi mau perintahkan adzan, Bilal adzan, nggak ada penghalang. Tapi Nabi tetap tidak melakukan perbuatan itu. Nggak ada adzan, nggak ada iqamat sampai beliau wafat. Namanya sunnah tarkiyah. Ya. Sengaja Nabi meninggalkan perbuatan itu litasri', sebagai syariat. Maka kalau itu dikerjakan jadi bid'ah. Sesudah Nabi wafat itu dikerjakan jadi bid'ah. Sekarang contohnya ada, tuntutan ada, tapi ada penghalang. Ya, sampai Nabi wafat, setelah Nabi wafat penghalangnya baru hilang, tuntutan masih ada. Maka dikerjakan setelah Nabi wafat, bukan bid'ah. Contohnya apa? Kodifikasi Quran, pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu di zaman Nabi SAW dibutuhkan nggak? Dibutuhkan, diperlukan. Ya, tidak semua sahabat, tidak semua orang kaum muslimin di zaman itu
Hafalnya kuat-kuat kan enggak semuanya. Ya, kalau dengar hafal enggak semuanya. Buktinya enggak semua sahabat hafal Quran seutuhnya. Diperlukan pembukuan Quran. Tapi ketika Nabi masih hidup ada penghalang pembukuan Al-Quran itu. Apa? Al-Quran masih belum lengkap. Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Yang kedua, masih ada nasikh mansukh, masih ada hukum yang diganti, dirubah, ganti dengan ayat yang lain dan sebagainya. Masih ada ayat, masih ada pertanyaan yang belum datang jawabannya. Seperti ayat apa? Kalalah. Sampai Nabi wafat, baru ada jawabannya menjelang wafat. Jadi ada penghalangnya, tuntutan ada, tapi ada penghalangnya. Ya, Nabi nggak melakukannya. Ketika Nabi wafat, penghalangnya udah nggak ada, tuntutan masih ada, maka dilakukanlah pembukuan Al-Quran. Bukan bid'ah. Beda kan? Adzan dan iqamat salat Id, ya, ente bilang bid'ah. Pembukuan Quran ente bilang bukan bid'ah. Ya beda kok memang. Beda antara keduanya. Sama-sama enggak dilakukan di zaman Nabi SAW. Tapi beda kasusnya. Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, ya, bahkan lafadznya lebih luas lagi, bukan hanya nggak ada adzan, nggak ada iqamat ketika sholat Id, nggak ada panggilan apa-apa, nggak ada panggilan apa-apa. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, la adzan li salat yaumil fitr hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju wala iqamah wala nida wala syai'. Enggak ada azan untuk salat Id. Ketika imam itu ya keluar mau apa? Khutbah, enggak ada azan. Mau salat enggak ada azan. Mau salat enggak ada azan. Ataupun sesudahnya imam sudah selesai salat enggak ada azan. Wala iqamah juga enggak ada iqamah, wala nida enggak ada panggilan dengan lafaz apapun, enggak ada. Wala syai' enggak ada apapun. Lebih luas kan? Bukan sekedar enggak ada adzan, enggak ada iqamah, enggak ada panggilan apa-apa. Oleh karenanya jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak pula sunnah ketika salat Id kalimat apa? Salata jami'atan. Ya? Salata jami'atan. Al-Iqra kan mansubnya salata, tiba-tiba mansub salata jami'atan. Halakaumikum jami'atan. Jadi juga enggak ada salata jami'atan, enggak ada dalam salat itu juga. Ini pendapat mayoritas ulama, dalilnya tadi riwayat Muslim dari hadis Jabir. Wala nida wala iqamah wala nida wala syai'. Enggak ada iqamah, enggak ada adzan, enggak ada iqamah, enggak ada nida panggilan apa selain adzan selain iqamah. Wala syai' enggak ada apa-apa. Ya. Pengumuman ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu enggak ada. Ya. Adapun ucapan imam salat Id ketika memulai salat istau rahimakumullah itu kan bukan panggilan, bukan nida, itu bukan panggilan. Dan itu sunnah bagi imam, ya. Masya Allah. Ada pertanyaan? Sedikit lagi habis dan waktunya sudah jam 10 kurang 5 menit. Nah, Ustaz. Nih. Kalau yang masalah iqamah tadi, kalau di kebanyakan di Indonesia kan jadi iqamahnya kan 2 kali itu. Kisahnya dari mana itu?
Iqamahnya 2 kali yang mana? Yang Allah bersyukur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah. Itu kan ada yang apa namanya? Kalau di PSS itu kan cuma 1 kali. Allahu Akbar wa iya gitu ya. Itu di pendefinisiannya gimana? Tadi Syekh tadi menyebutkan ijma. Ijma itu kesepakatan kaum muslimin sejak zaman para sahabat, sejak zaman Nabi, bahwa takbir Allahu Akbar di dalam azan ataupun iqamat itu dikumandangkan double ganda. Jadi itu kesepakatan. Ceritanya begitu. Tapi bukan bertentangan dengan yang ketika Bilal bin Rabah disuruh saat iqamah 1 kali saja. Iya, tidak. Ijma itu tidak bertentangan dengan hadis. Kalau ijma bertentangan dengan hadis nggak dipakai. Ya, ijma itu dalil syar'i yang tidak bertentangan dengan ayat Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menggunakan Allah Akbar 1 kali dengan yang 2 kali nggak masalah berarti ya? Masalah. Yang menggunakan 1 kali menyelisih ijma. Bukannya yang tadi disuruh Bilal disuruh 1 kali saja ya? Jadi kita memahami hadis harus dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dipraktekkan oleh mereka. Ya. Mereka ijma sepakat. Takbir baik di dalam azan ataupun iqamat itu dikumandangkan 2 kali. Dikumandangkan 2 kali. Jadi ketika Bilal diperintahkan iqamatnya itu tunggal dengan kalimat tunggal-tunggal satu-satu, itu ya dikecualikan apa? Takbir. Dikecualikan takbir. Sudah dipahami oleh para sahabat itu. Nah, justru ketika ada yang takbir hanya 1 kali di takbir yang akhir, ya kan? Sementara di takbir yang pertama dia 2 kali. Ini dalilnya mana? Ijma, dia menyelisih ijma yang disebutkan oleh Syekh tadi. Ya. Kalau dia mengatakan, "Loh, itu apa namanya? Dalilnya Bilal tadi kan diperintahkan iqamat 1 kali. Kenapa kamu takbir pertamanya 2 kali? Kenapa kamu enggak Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, kan enggak ada orang iqamat begitu kan? Ada. Di mana? Yang di Persis. Oh, tidak. Di Persis takbirnya sekali itu di belakang, bukan di depan. Yang di awal tetap 2 kali ya? 2 kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, la ilaha qad qamat hayya as-salat fala qad qamat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar sekali itu hanya di akhir, bukan yang di awal. Gitu. Iya. Wallahu a'lam. Ada juga. Ya, subhanallah. Jadi dalil fikih itu adalah apa? Al-Quran, hadis, ijma. Ya, ketika itu nggak ada, maka akan lari kepada qiyas, lari kepada apa namanya masalah mursalah, lari kepada istishab, lari kepada qaul sahabi, pendapatnya sahabat. Ya, dari dalil-dalil fikih. Gimana? Sampai kenapa sekarang di Mekah juga nggak dipakai? Karena di sana madhabnya Hambali. Iya. Belum pernah ya? Iya, ada beberapa. Ya. Jadi teman-teman yang dari Yaman, ya di pondok mereka sering mempraktekannya. Karena mereka mengklaim sebagai mazhab ahlul hadis, mengikuti ahlul hadis yang kadang mempraktekkan azan Bilal, kadang mempraktekkan azan Abu Mahdhurah, ya seperti halnya bacaan istiftah dalam sholat kan beraneka ragam. Maka mazhabnya ahlul hadis itu kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, kadang baca yang itu. Demikian pula tasyahud, ada banyak sekali bacaan tahiyat itu banyak sekali. Kadang pakai yang tahiyat ini, kadang pakai tahiyat ini. Gitu. Ya, jadi mereka semua kalau sahih semua dipraktekkan. Gitu. Ya, di waktu yang berbeda-beda. Ya. Ada di sebagian pondok ada. Yang lingkungannya juga sudah terbiasa gitu kan ya.
yang lingkungannya sudah terbiasa. Prakteknya gimana? Yang itu ya, yang syahadatnya syirik itu juga. Iya. Yang pelan dulu jadi Allahu Akbar, berhenti kan supaya bisa ditirukan. Allahu Akbar, keras kan ya. Kemudian lirih, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kalau nggak pakai mikrofon nggak kedengar itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, makanya disebut tarjih, diulang dengan keras. Ya. Dengan keras. Sampai la ilaha illallahnya keras. Ya, sampai akhir azan. Iya, yang ditarjih hanya syahadatain aja. Yang diulang hanya syahadatain saja. Barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sudah berapa ini? 2 jam ya. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.